Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kita bersama beliau Simbah Yai Haji Muhammad Badrun yang senantiasa kita nantikan barokah beserta doanya. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberi kesehatan, sehat jasmani rohani, dimudahkan rizkinya, rizki yang barokah, diberi umur yang panjang, umur yang barokah, diberi keistiqomahan untuk selalu mendidik kita dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa hadratal mukarramin wal muhtaromin, beliau Bapak Ustadz Muhammad Taufik, beliau Bapak Ustadz Yayat Hidayatuddin, beliau Gus Adibul Umam beserta ustadz-ustadz yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati aparatur pemerintahan, pejabat pemerintah sewilayah RW 014, Ketua-ketua RT 09, beliau Bapak Puguh, RT 08, beliau Bapak Musliman, RT 07, beliau Bapak Yogiansah, RT 06, beliau Bapak Agus beserta RT-RT yang lain. Yang kami hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, beliau Bapak Trianto. Kita doakan bersama semoga beliau beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, sehat jasmani rohani, dimudahkan rizkinya, rizki yang barokah, diberi umur panjang, umur yang barokah, dimudahkan segala urusannya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh kasepuhan di wilayah RT, di wilayah RW 014, beliau Mbah Suratno, Bapak Mujino, Bapak Asep, Pak D Rusdi, dan sesepuh-sesepuh yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati Ketua Panitia Safari Maulid Arbangin,
beliau Al-Ustadz Al-Hajj Amin Arba'in Nawawi yang sering kita kenal dengan Sunan Joko Kali. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan pula kepada teman-teman tim Hadroh Ahbabul Ittihad yang selalu mensupport, menyemangati acara Safari Maulid Arba'in. Semoga selalu diberi keistiqomahan, diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus untuk ini juga mensukseskan acara Safari Maulid Arba'in. Siapa lagi kalau bukan Nyuwanasta. Semoga selalu diberi keistiqomahan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon maaf ada yang kurang. Yang kami hormati Ketua Musola Al-Ayubi Bapak Ahmad Sutopo. Mohon maaf Pak, karena belum pernah kenalan jadi lupa. Kita doakan semoga beliau mengemban amanah sebagai Ketua DKM Musola Al-Ayubi, selalu diberi kesehatan dan benar-benar amanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu dan selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat sehat jasmani rohani, diberi kenikmatan iman Islam sehingga di malam hari ini, malam yang ke-16, kita masih bisa menghadiri acara Safari Maulid Arba'in dengan tanpa suatu alangan apapun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah beliaulah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Semoga kita semua yang berkumpul pada malam hari ini termasuk umat beliau, umat yang mendapatkan syafaat di dunia, terlebih syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita masih bisa berkumpul bersama. Walaupun tadi sore sedikit ada hujan, tapi alhamdulillah begitu acara mau dimulai reda hujannya. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah kita semua masih selalu dan selalu semangat untuk menghadiri acara Safari Maulid Arba'in. Sudah berkali-kali saya katakan ini adalah tanda ataupun bukti bahwa kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita memang benar-benar cinta kepada beliau dan diakui umat beliau. Gak cuman itu, tapi kita diberi syafaat oleh beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini meneruskan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Atirillahumma qabrahul karim bi'alfi'i syadhihim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il aliyah mumiyan bidzalika rafi' ila sudadihi wa aulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazalan lahir sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam wadian hale nyelehake yadaihi ing astolorone jeung Nabi alal ardi ing atase bumi, rafi'an hale angkat roksahu ing
mustaqone jeung Nabi ilas sama imaring langit al aliyati kang bangsa dhuwur. Jadi meneruskan yang kemarin, setelah Nabi lahir, Nabi itu lahir dengan keadaan sujud, dengan posisi sedang sujud. Jadi begitu beliau Nabi lahir itu dalam keadaan sujud. Setelah beliau sujud, beliau mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Di situ dikatakan mumian hale gawe isyarah bidzalika rofi kelawan mengkono-mengkono ngangkat ila sudadihi maring kapemimpinane jeung Nabi wa ulahulan derajate jeung Nabi. Itu menandakan kalau beliau itu adalah satu-satunya orang yang menjadi pemimpin orang sa-alam dunya. Jadi pas ketika beliau lahir itu dalam keadaan sujud, setelah sujud mengangkat kepalanya sambil melihat ke langit. Itu menandakan kalau beliau itu adalah derajatnya yang paling mulia, derajatnya yang paling unggul, dan tidak ada satupun orang yang bisa menyamai derajat beliau. Dan itu juga menandakan kalau beliau adalah sebagai pemimpin-pemimpin wong sak alam dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musyiron lan hale isyarah ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate jeung Nabi ala sairil bariyati ngalahake sekirane menungso. Itu menunjukkan kalau beliau derajatnya lebih unggul dan tidak ada yang bisa menyamai apalagi menandingi. Kalau beliau itu lahirnya dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Kalau kita semua nggak ada. Hanya beliau satu-satunya lah manusia yang lahir dalam keadaan sujud. Wa annahu lan sak temen Nabi iku al habibu. Wa annahu lan sak temen Nabi iku al habibu wong kang banget den senengine Allah. Alladzi habib hasunat kang bagus opo tibauhu wateke sifate jeung Nabi wasajayahu tegese sifate jeung Nabi. Di situ karena apa? Di situ karena juga untuk menunjukkan bahwa Nabi itu satu-satunya makhluk yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Sangat-sangat dicintai oleh Allah dan satu-satunya makhluk yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling agung sifatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wadangat lan manggil sinten ummuhu ibune jeung Nabi Abdul Muthalib ing Abdul Muthalib. Wa huwa hale utawi Abdul Muthalib iku yatufu lagi tawaf sapa Abdul Muthalib biha tikal baniyati ing dalem mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Di saat Nabi mau lahir itu Abdul Muthalib itu mbahnya Kanjeng Nabi, bae Nabi Abdul Muthalib. Di saat Nabi mau lahir itu Abdul Muthalib sedang melakukan tawaf di Ka'bah sambil menanti cucunya lahir. Sedang melakukan tawaf. Begitu cucunya lahir kemudian ibunya Nabi itu memanggil, memerintahkan kepada seseorang untuk memanggil Abdul Muthalib. Fa'akbala nuli madhep sapa Abdul Muthalib musringan hale wong kang kesusu cepet-cepet wa nadhara lan ningali sinten Abdul Muthalib ilaihi maring Nabi wa balagha lan tumeka sapa Abdul Muthalib minas sururi saking kasenengan munahu ing puncake surur. Kemudian begitu Abdul Muthalib mbahnya Nabi diberitahu, dikasih kabar bahwa cucunya itu sudah lahir, beliau Abdul Muthalib segera berpulang
lari pulang. Saking apa? Pingin menemui cucunya. Begitu pulang sampai dan ketemu dengan cucunya, itu adalah minas surur munah, yang dikatakan berarti bahagia, senang, bahagia yang sangat luar biasa, puncaknya kebahagiaan. Puncaknya kebahagiaan itu karena bertemu dengan orang yang sangat dicintai oleh Allah. Begitu pulang terus ketemu, itu sangat bahagia. Abdul Muthalib, mbahnya Nabi, itu sangat bahagia. Puncaknya kebahagiaanlah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adkhalahu, lan nglebokake sapa Abdul Muthalib ing Nabi, nglebokake al-Ka'bah ing Ka'bah, al-gharra kang banget padange. Wa qoma lan jumeneng sapa Abdul Muthalib yad'u halen duwa sapa Abdul Muthalib bi khulusin niyati, kelawan niat kang ikhlas. Begitu mbahnya Nabi Abdul Muthalib sampai di rumah, ketemu dengan Nabi, ketemu dengan cucunya. Kok volumenya lirih? Ketemu dengan cucunya, marai ora semangat. Son biasa iklan cek iklan. Begitu Abdul Muthalib mbahnya Nabi itu bertemu, kemudian Nabi saat bayi itu diangkat oleh beliau, oleh mbahnya Abdul Muthalib, diangkat kemudian dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bah yang begitu terang, padang banget. Sambil berdiri, sambil bahasa Jawa bopong, ngangkat Nabi sambil berdiri, sambil berdoa kepada Allah. Cek atos. Sambil berdoa meminta kepada Allah. Wa yashkuru lan nyukuri sapa Abdul Muthalib Allah taala, Gusti Allah taala, alama ing atase bayi mana kang paring sinten Allah bi kelawan mah alaihi ing atase Abdul Muthalib, wa atahu lan paring, tegese paring sinten Allah ing Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib mbahnya itu bersyukur, sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Karena apa? Cucunya telah lahir, yang mana cucu tersebut itu adalah Nabi. Yang Nabi tersebut itu satu-satunya Nabi yang sangat-sangat dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wulidalan den lahirake sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam nadhifan hale bersih, mahtunan turden khitani, maktu al maktu asurrot suri, turkang den opo bahasa Jawa, karena bahasa Indonesia kurang paham, puput puser. Kalau bayi itu kan baru lahir biasanya pusernya ada apa itu. Lah ini ketika Nabi itu langsung pusernya itu sempurna. Biadil kudrati, kelawan kekuasaan zat kang kuwasa, al ilahiyati kang bangsa pangeran. Jadi Nabi itu ketika lahir bersih, tidak seperti orang BCM lahir masih lusuk. Iya, kalau kita lahir ya lusuk, mambu amis, getih. Tapi kalau beliau Nabi itu tidak, lahir itu langsung bersih dan sudah disunati, sudah dalam keadaan sunat. Kemudian pusernya itu sudah puput, nih bahasa Jawa puput. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyiban hale wangi, ambune yo wangi. Tidak seperti kita lahir yo ambune getih amis, tapi kalau Nabi itu tidak, baunya harum. Bismillahirrahmanirrahim. Dahinan makhulatan bikuh lil inayati ainahu, dan
Ini saya memakai bahasa Jawa karena kalau bahasa Jawa itu apa ya? Memakai tata kerama. Berarti suco. Kalau bahasa Jawa itu suco. Kalau kurang paham berarti mata. Nah, kalau mata kan sama, kita punya mata, Nabi juga punya. Tapi kalau bahasa Jawa kita itu meripat kalau Nabi suco. Itu sudah ada, sudah dikasih celak. Jadi begitu lahir yang pertama bersih, terus sudah dihitani, kemudian pusernya itu puput lah. Terus dalam keadaan yang bau harum, suconya ataupun nggak apa-apa lah kalau pakai bahasa Indonesia, tapi mohon maaf ini sama sekali tidak mengurangi kehormatan saya kepada beliau. Matanya itu sudah dikasih celak. Karena ini memakai bahasa Indonesia, jangan salah tafsir. Matanya itu sudah dikasih celak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lan den ngendikaken apa khotanahu jaddahu. Khotanahu nyunati injeng Nabi sinten jaddahu bae injeng Nabi ba'da sab'i layalin ing dalem sakwise 7 pira-pira wengi, 7 dina 7 wengi sawiyatan halek lengkap. Ada il yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan. Nah ini ada ikhtilaful ulama. Jadi kita perlu paham bahwasanya khilaful ulama ataupun ikhtilaful ulama itu rahmatun. Lah terus di situ tadi ada yang mengatakan kalau Nabi itu lahir sudah dalam keadaan disunati. Tapi di sini ada ulama nil yang mengatakan ya memang sudah disunati akan tetapi masih kurang sempurna. Sudah sunat tapi kurang sempurna. Kemudian il mengatakan, ulama mengatakan disempurnakan khitannya oleh mbahnya, oleh Abdul Muthalib. Dalam jangka berapa hari? 7 hari 7 malam lengkap. 7 hari 7 malam pas. 7 hari 7 malam setelah lahir kemudian disunati oleh mbahnya Abdul Muthalib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aulamalan gawe walimah sinten Abdul Muthalib wa at'ama wa at'amalan aweh panganan sinten Abdul Muthalib wa sammahu lan ngarani sinten Abdul Muthalib ing Nabi arani Muhammadan ing jeneng Muhammad wa akroma lan mulyaake sinten Abdul Muthalib mathwahu ing panggonane jeung Nabi. Terus kemudian di saat beliau Abdul Muthalib nyunati jeung Nabi, nyunati cucunya Nabi. Di situ juga mengadakan acara walimah, walimatul khitan. Jadi walimatul khitan itu bukan rekayasa, memang sudah dari dulu zamannya Kanjeng Nabi. Sudah dari dulu saat Nabi disunati itu sudah ada walimah, walimatul khitan. Dan di situ juga wa'at ama, yuaweh panganan, mangan-mangan. Jadi situ pas ketika Nabi disunati itu mengadakan acara walimah. Terus di situ ada acara makan-makan. Itu sudah dari dulu zamannya Nabi. Jadi ketika kita di zaman sekarang mempunyai anak laki-laki terus disunati, kemudian kita mengadakan acara tasyakur walimah khitan dengan acara makan-makan, itu kita ikut jeung Nabi. Ikut Kanjeng Nabi. Bukan itu akal-akalan kita ataupun akal-akalan para ulama, itu tidak. Memang sudah dari dulu itu sudah ada. Kemudian juga ada acara makan-makan. Wasammahu Muhammadan wa akrama mathwahu. Kalau kemarin ulama mengatakan di saat Dewi Aminah ibunya Nabi sedang mengandung terus bermimpi ketika anak ini lahir dikasih nama Muhammad. Di sini ada nil yang mengatakan yang ngasih nama Muhammad itu kakeknya. Sebenarnya sama-sama dikasih nama Muhammad.
dari para ikhtilaf ulama itu rahmat. Dan intinya memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadhihim min sholati wa taslim. Wa dhaharolan pertelo indah wiladatihi ing dalem nalikone lahire jeneng Nabi apa khawariku piro-piro keanehan. Wa ibu tegese piro-piro keanehan ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Ketika Nabi lahir itu banyak sekali keajaiban-keajaiban. Banyak sekali keajaiban-keajaiban ketika pas di saat Nabi itu lahir. Irhason krono dasari linubuwatihi maring kenabiane jeung Nabi wa ilaman lan aweh ngerti bi annahu kelawan sak temene jeung Nabi iku mukhtarullahi taala wong kang den pilih Allah taala wa mujtabahu tegese den pilih Allah. Jadi pas Nabi lahir itu banyak sekali keanehan-keanehan atau keajaiban-keajaiban yang muncul. Itu menandakan bahwasanya beliau adalah Nabi yang dipilih oleh Allah, mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah. Menandakan kalau yang lahir ini adalah bayi yang sangat-sangat dipilih Allah, yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wazidan sama'u hifdhan waruda'an hal marodatu wadhamun nufusi syaitoniyati wa rojamat rujumun nayiroti kulla rojimin fi hali marqoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rojamat lan balang opo rujumun nayiroti piro-piro lintang kang padang balang kulla rojamin ing saben-saben setan kang den ranjam fi hali marqohu ing dalam tingkah munggahe setan. Jadi pas Nabi lahir itu setan-setan yang diranjam, setan-setan yang dipenjara oleh Allah itu dilempari bintang. Bintang-bintang itu melempari setan-setan tersebut sampai setannya itu hancur. Jam 10 ini belum selesai. Mau diteruskan nggak Pak? Dilanjutkan nggak Bu? Kalau dilanjutkan nanti terlalu malam. Kalau nggak dilanjutkan tanggung. Ilmu ini kursi tanggung. Dilanjut Pak. Jadi setan-setan itu dilempari oleh bintang sampai setannya itu hancur. Setelah setan itu hancur, dijadikan yang kita kenal dengan sebutan genderuwo. Nek basa Jawane iki genderuwo. Jadi setan yang hancur dilempar bintang itu nanti jadi namanya genderuwo. Hancur terkena bintang, setannya itu menjadi setan yang bodoh. Ada ulama yang mengatakan setannya itu menjadi genderuwo. Gak tahu nek bahasa Indonesia ini genderuwo apa ora paham. Terus setannya itu bodoh. Jadi setan sing goblok-goblok, makane genderuwo kan manggone bisa sae nang tong sampah. Biasanya ada yang di bambu-bambu itu. Ada setan, ulama mengatakan ada setan yang tidak terlempar bintang. Makanya setannya itu pintar-pintar, sering menggoda manusia. Pintar-pintar, bahkan kalau yang tadi setan terkena bintang itu menjadi genderuwo, setannya goblok. Manggone tempatnya di tong sampah, di tempat-tempat yang tidak enak. Tapi setan yang tidak terkena bintang, setannya tetap pinter. Makanya manggone yo nang gedung-gedung, neng hotel bintang 5, gedung-gedung, tempat-tempat sing mewah. Itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wastanarot lan dadi padang binuriha. Bismillahirrahmanirrahim. Watadallat lan dadi marek ilahi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam
opo al anjumu piro-piro lintang az-zuhriyatu kang bangsa padang. Di saat Nabi lahir itu bintang-bintang itu turun, gak cuman kemarin malaikat bidadari, tapi bintang-bintang pun juga ikut turun, pengen menyaksikan kelahiran beliau. Makanya buminya itu menjadi padangnya luar biasa. Wastanarot lan dadi padang binuriha kelawan cahayane al anjum bintang opo wihadul haromi tanah cekunge tanah haram warubahu lan tanah dhuwure tanah haram. Karena bintang-bintang itu turun dan semua bersinar, itu cekung itu tanah yang dasar, cara bahasa Jawane curahan lah, larenan, itu menjadi padang. Wa kharajalan metu mau bareng sartane Nabi apa nurun cahaya adoat kan dadi padang lahu kedue nur apa kusurus syami piro-piro gedunge tanah Syam al qaisariyati kang bangsa Qaisirah, berarti kaisar. Faro'aha nuli ningali ing Qaisariyah sapa man wong bibitohi Makkah ing dalem piro-piro kota Mekah. Daruhu ing dalem iku tetep ing dalem piro-piro kota Mekah. Daruhu utawi umaheman wa mahnahu lan gon semukiman sangkin padange. Jadi ada wa kharaja ma'hu nurun adaat lahu kusu rustami al qaisariyati. Jadi negara Syam, tanah Syam, perjalanan dari kota Syam ke kota Makkah itu jarak tempuh 1 jam ketika menggunakan pesawat terbang. Ini saya diberitahu dari ulama ya, kemarin pernah ngaji lah. Kalau saya belum pernah, ya semoga kita semua nanti bisa naik haji, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi jarak tempuh dari kota Syam, tanah Syam ke Mekah itu jarak tempuhnya 1 jam ketika menggunakan pesawat. Di situ karena sangkin terangnya, sangkin padangnya, sampai gedung-gedung kaisar yang berada di tanah Syam itu bisa dilihat dari kota Mekah. Coba bayangkan, sangkin terangnya, sangkin padange gedung kaisar yang berada di tanah Syam itu bisa dilihat jelas dari tanah Mekah. Itulah barokah beliau, barokah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wan soda'al iwanu bil madainil kisrawiyah alladzi rafa'a anu syarwana samkahu wasawah wasakoto arba wasakoto lan ceblok utawa rusak arba'ash rota opo arba'ash rota 14 min syurufatihi saking kehormatan al-uluwiyati kang bangsa dhuwur. Jadi keraton-keraton ataupun istana-istananya orang kafir itu hancur sampai 14 tempat yang sangat dihormati, sangat dimuliakan oleh orang kafir itu ikut hancur. Karena pas lahirnya Nabi itu ikut hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khodda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khodamatin nironu wa ghadat bihuiratu sawata wa kanat baina hadana wa umma minal biladi al ajamiyati wa jafat idh kaffa waqifu mauji baha atajaji ya nabi hati kalmiyah. Jadi di situ lahirnya Nabi. Ada ulama menceritakan, mengatakan
kelahirannya Nabi itu adalah rahmat barokah bagi kita semua umat beliau, bagi orang yang beragama muslim. Akan tetapi kelahirannya Nabi adalah suatu bencana, suatu musibah bagi orang-orang kafir. Karena di saat Nabi lahir, kerajaan-kerajaan kafir itu hancur. Bahkan ada yang namanya api keabadian yang tidak ada matinya. Api itu tidak pernah mati, selalu dan selalu menjadi sesembahan orang kafir. Patung-patung juga menjadi sesembahan orang kafir. Di saat Nabi lahir semuanya hancur dan api itu mati. Itu karena barokah, karena rahmat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar dikatakan oleh ulama, kelahiran Nabi itu menjadi rahmat, menjadi barokah bagi kita semua orang muslim. Akan tetapi menjadi bencana bagi orang-orang kafir. Karena apa? Keraton sesembahannya itu semuanya hancur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladil ladzi la yu'dadu syajaruhu wa la yukhtala lahu. Waqtulifa fi ami wiladati wa fi syahriha. Waqtulifa lanten ikhtilafa fi ami wiladatihi, in dalam tahun lahirnya jeung Nabi ini juga ada ikhtilaf lagi, khilaful ulama lagi. Di saat tahun kelahirannya Nabi, wa fi syahriha, lan ing dalam bulane wiladah, wa fi yaumiha, lan ing dalam dinone wiladah, ala aqwali ing atase pira-pira pendapat lil ulama'i, kedua pira-pira ulama, lil ulama'i kedua ulama marwiyatin kang den riwayatake. Ada ikhtilaf lagi bahwasanya ketika tahun bulan lahir Nabi, menurut ulama ahli falak yang biasa menghitung hari, menghitung jam, menghitung waktu, kalau di perkiraan di bulan Rabiul Awal tanggal 12 itu bukan hari Senin gitu. Ada yang ulama yang mengatakan, tapi di sini dikatakan warrojihu. Kalau tanggal 12 bulan Rabiul Awal menurut ulama falak itu bukan hari Senin, akan tetapi hari Minggu. Lah di sini ada warrojihu, akan tetapi ulama mengkukuhkan annaha sak temene wiladah iku kubaila fajri yaumil isnen, mendekati hari Senin. Wis meh mlebu hari Senin. Saniya asyara syahri Rabiul Awal, jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal ataupun 12 Mulud min amil fili, dari tahun gajah. Alladzi saddahullahu anil haram wa hamahu. Ada ulama yang mengatakan, tapi juga ada ulama yang mengatakan di tengah-tengahi, yang paling penting itu bukan hari kelahirannya, akan tetapi kehormatan kita, memuliakannya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan, menjadi satu-satunya orang yang dicintai Allah, satu-satunya orang yang bisa memberikan syafaat, satu-satunya nabi yang paling dicintai oleh Allah. Itu bukan dari hari kelahirannya, akan tetapi memang fi dzatihi, dari zat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Sebelum kita tutup, mari kita sholawatan bersama. Shollu ala Nabi Muhammad. Masya alaihi. Monggo terserah sholawat. Assalamualaikum. Rokot aina. Rokot aina ya syauqan, wali taibata jarafat ashqan, fa'ataitu ila habibi, fahadaya qalbu wa rifqan. رقت عيناي
بالحق تعلق وبغير راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Sekian dari kami, awalan akhiran banyak kesalahan kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri tidak siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.